Percepatan gravitasi ya. Iya. Mangga satu aja gitu. Sebenarnya bisa luas banget itu. Itu kuncinya itu dari nilai dari dosen kalau mau jadi mahasiswa terbaik itu. Terus belajar ikuti perkembangan zaman. Kalau mau kuliah, BSI aja. Halo semuanya, kembali lagi di podcast BBM Bincang-Bincang Mahasiswa. Bareng aku Aya Dan aku Audi. Di podcast ini tempat kita ngobrol seru, santai tentang dunia perkuliahan, pengalaman, inspirasi, dan topik-topik yang menarik tentang kehidupan kita. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget teman-teman. Jadi dia adalah Mas Andika, lulusan terbaik Universitas Bina Sarana Informatika. Dan jadi Mas Andika itu sedang magang di kampus. Dia menjadi technical support di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kita juga penasaran kan gimana ceritanya dia bisa magang di kampus Universitas Bina Sarana Informatika itu. Jadi, mari kita tanya langsung aja ke orangnya. Jadi kita tanyakan langsung saja ke orangnya itu, yaitu Mas Andika. Jadi gimana Mas Andika? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Mas Andika karena sudah hadir di BBM ini. Gimana tadi Mas jalanannya? Lancar? Alhamdulillah tidak macet. Iya baik. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang yang lebih seru dan keren, boleh dong Mas minta diperkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Said Andika. Saya adalah lulusan S1 Sistem Informasi dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya sedang menjadi teknik tenaga pendidik khususnya bagian TS Technical Support di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk role saya. Nah gitu Kak. Jadi gimana sih Kak awal pertama kali Kak Andika, aku manggilnya Kak atau Mas nih? Kak aja gak apa-apa. Oke. Gimana sih Kak Andika pertama kali tertarik ke dunia IT? Awal itu dari kecil itu saya sudah sering gitu main ke warnet itu. Diajak anak-anak tetangga itu sering itu main ke warnet, main-main game, awalnya cuma main game, terus seru-seruan, nongkrong-nongkrong gitu. Jadinya lebih suka ke komputer ini. Terus ditanya-tanya kok komputer ini gimana sih cara ngejalaninnya, kok bisa sih ada game di dalamnya itu gimana. Jadi kepo gitu kepo. Ya, jadi benar ya. Kalau apa yang kita pelajari hari ini mungkin itu terinspirasi dari kita masa kecil, dari awalnya main-main doang gitu. Kecil gitu ya. Ya penasaran aja sih gitu. Tapi awal-awal gitu tuh punya bayangan nggak sih Mas buat fokus mau masuk ke fokus dunia IT atau mungkin pengen nyoba-coba hal baru gitu? Iya, Awal-awalnya. sebenarnya kan saya lebih ke sering belajar sering hal-hal baru itu. Saya senang sebenarnya belajar hal baru. Salah satunya itu saya itu minat di bidang fisika salah satunya itu. Oh, malah fisika. Malah fisika. Tapi entah kenapa terlalu rumit itu fisika mengenai rumus-rumus. Jadinya saya lebih baik ambil ke komputer aja sih. Dan ternyata setelah saya dalami komputer itu, ternyata di dalamnya malah ada matematika, ada rumus-rumus juga. Aduh. Tapi menurut Mas nih lebih enakan fisika atau komputer ini nih? Kan dulu suka fisika. Iya. Lebih enak sebenarnya, nggak ada yang enak ya sebenarnya kalau jujur. Kalau kita pelajari perlahan-lahan itu pasti semuanya kita bisa. Tapi untuk sekarang untuk jenjang karir itu sepertinya dunia komputer itu lebih luas aja sih. Jadi saya ngambilnya itu. Ya kalau fisika cuma paling percepatan gravitasi ya. Iya. Mangga satu aja gitu. Sebenarnya bisa luas banget itu. Itu kan komputer science kan berarti kan ada komputer, ada science-nya itu saling berhubungan itu sebenarnya. Gitu. Kayaknya aku kepo banget nih Kak, gimana sih Mas Andika itu bisa berkembang dan bisa jadi lulusan terbaik gitu. Tolong kasih tips. Mungkin teman-teman juga kepo. Iya, Mas. mungkin teman-teman juga kepo ya. Untuk jadi lulusan terbaik ya. Sebenarnya nggak ada latah pasti sih itu jadi lulusan terbaik atau gimana, itu cuma sebuah gelar saja. Yang penting kalian itu belajar. Kalau dikasih tugas dari dosen itu
tugas apapun dikumpul di hari yang sama, jangan telat, itu aja sih. Kuncinya itu dari nilai dari dosen kalau mau jadi mahasiswa terbaik itu. Raih nilai dari dosen itu nilai A, semua pasti kalian jadi mahasiswa terbaik. Itu sih. Jadi kalian belajar sambil tugas itu dikerjain semua. Kalau udah dikumpulin, ya udah nanti dapat nilai A itu pasti dosen. Nilai A itu pasti jadi mahasiswa terbaik loh. Nah, ini ada saran dari tips dari Mas Andika buat teman-teman ya. Jangan pernah bolos kuliah. Tugas jangan sampai terlambat biar bisa dapat nilai A. Nah, gitu teman-teman. Ini yang bilang emang tugasnya nggak pernah terlambat. Oh iya. Kayaknya ya. Terus selama di kampus ini Kak, selama jadi mahasiswa tuh kebiasaan apa sih yang paling bisa membantu Mas Andika biar jadi lulusan terbaik itu? Itu Selain tadi yang iya. Kalau aku lebih ke kalau kita dikasih pembelajaran dari dosen itu kita harus pelajari di luar itu juga. Yang penting saling bersinggungan. Contohnya kita belajar sistem operasi. Sistem operasi kita pelajari cuma Windows, Linux atau apa. Kita harus the next levelnya itu. Kita harus belajar apa kok bisa kok Linux bekerja itu gimana. Windows dari awal itu bekerja harus gimana. Nggak cuma kita harus tahu kalau ini Windows, ini Linux, tapi kita harus tahu di belakang itu semua kok adanya Linux, adanya Windows itu apa sih? Kita harus bisa menjawab pertanyaan itu. Yaitu untuk menjawab pertanyaan itu kita baik lagi harus kita belajar, membaca ilmu yang lebih banyak lagi, baca-baca buku atau jurnal yang lebih banyak itu. jadi harus belajar dan kepo tadi ya Kak ya. Benar. Benar. Tapi Mas, itu kalau di dunia kerja itu Linux itu dipakai nggak sih Mas? Tidak kerja Linux pasti kepake banyak banget itu. Dalam kalian kalau punya sebuah website di hosting itu back-end-nya itu pasti sistem operasinya rata-rata Linux server. Jadi operasinya di belakangnya itu pasti pakainya Linux itu. Jadi perintahnya itu Linux itu kalian harus paham itu. Pakai banget itu. Oh, berarti kita kalau kayak nge-publish website itu pakainya Linux ya Mas? Ya, Atau itu pakai hosting dari web kayak hosting gear gitu? ya kalau itu dia itu cuma menyewakan aja sebuah hosting itu. Di belakangnya hosting itu ada sebuah alat servernya itu pasti sistem operasinya dia pasti Linux. Linux server khusus untuk deploy aplikasi kalian yang untuk ke website itu. Oh iya ya, pakai VPS ya Mas itu Mas? Iya benar sekali. Jadi menurut Mas Andika nih, perbedaan paling terasa banget waktu belajar IT di kampus dan juga menghadapi realita di dunia kerja itu apa sih? Nah, balik lagi kalau saya itu kan backgroundnya sistem informasi. Saya itu dipelajari adalah rata-rata untuk programming, rata-rata untuk urusan software. Tapi di sini saya sebagai technical support saya harus bisa juga menanggung beban untuk hardware-nya juga. Jadi saya bukan hanya gimana cara install Windows, tapi gimana Windows itu bisa terinstall di sebuah komputer. Iya. Komputernya apakah normal, ada kendalanya di mana saya harus tahu itu di mana. Iya. Jadi kalau di dunia kerja itu nggak cuma tentang softwarenya aja, berarti juga hardware kayak instalasi jaringan gitu juga Mas? Iya pastinya. Siap. Harus belajar lebih lagi loh. Nah, menurut Mas Andika nih, konsep dasar IT yang sering diremehkan pemula itu apa Mas? Yang sebenarnya itu sangat penting buat dia pelajari pemula gitu. Oke, nantinya yang mana dulu ini masalahnya? Kalau hardware atau software atau internet atau apa? Masalahnya balik lagi itu semua itu ada dasarnya, semua ada pondasinya. Kalau kalian udah belajar dari dasarnya semua itu, kedepannya kalian enak. Nah, karena mungkin pemula sering remehin ya, kayak tiba-tiba loncat, misal HTML belum nih, tiba-tiba jadi JavaScript gitu, kan nggak lucu gitu. Nah, cuma kalian baru belajar ngetik PHP, Expo, valuenya saja kalian udah belajar TypeScript, itu kan lucu itu. Iya. Kalian gak dapat fundamentalnya dari awal gimana, tiba-tiba kalian loncat ke jenjang yang lebih tingginya banget itu susah pasti. Ya mau belajar dari awal juga pasti males itu. Iya sih Mas.
Kalau di dalam dunia IT ini sendiri tuh yang paling penting tuh apa sih Kak buat belajar itu kayak mending ke hafalan atau pengalaman atau memahami konsep atau gimana? Kalau bisa itu praktek langsung, kalian mencoba sebuah proyek. Salah proyek nggak harus dari teman kalian atau yang kasih bayaran atau gimana. Cari aja sekitar lingkungan kalian, misalnya ada kendala ini. Coba kalian ngasih solusi dari bidang IT-nya itu gimana. Solusi biar sebuah pekerjaan yang lambat bisa jadi cepat menggunakan IT itu bagaimana. Nah, menarik banget kan teman-teman. Nah, di dunia IT itu nggak cuma sekedar bisa aja, tapi juga harus benar-benar paham gimana sesuatu itu bisa bekerja gitu. Betul. Jadi nih Kak kan tadi udah dijelasin panjang lebar ya. Aku pengen tanya nih sebagai aku kan mahasiswa itu juga pengen tanya menurut Kak Andika tuh skill IT apa aja sih yang bisa dibangun mahasiswa saat ini? Nah, kalau kayak di IT itu pasti yang dikuatin itu algoritma sama logikanya. Itu paling dasar itu kalau kalian paham yang kalian lakukan, pasti kedepannya kalian bisalah melakukan apapun itu. Iya, iya. Kalau jadi fondasinya yang penting seneng gak sih mas? Karena kalau kita nggak seneng itu malas banget mau belajar gitu. Pasti kalau itu harus niat awal itu kita harus pasti fokus ke depannya itu gimana. Iya, Yang penting didasari rasa senang pasti. nah, bener banget itu. Nah terus kita kan sebagai mahasiswa yang di bidang IT ya, kita kayak banyak nih yang kayak wibu-wibu gitu. Jadi kalau kemampuan komunikasi untuk anak IT itu terutama yang bisa menjelaskan hal teknis itu penting. Penting nggak mas? Pasti itu kepake ilmu komunikasi itu karena kalian itu bekerja itu nggak sendiri. Kalian itu harus berkolaborasi dengan tim yang lainnya. Misalnya kalian jadi sebuah programmer, kalian itu harus bekerja sebagai front end. Kalian harus bekerjasama dengan tim back endnya, bekerja dengan tim lainnya. Gitu. Nah, jadi teman-teman jangan cuma nolep-nolep aja, kita juga harus bisa komunikasi sama teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang lebih luas ya teman-teman, yaitu soal server, keamanan, dan juga perkembangan teknologi saat ini. Nah, yang pertama nih Mas, jadi menurut Mas Andika itu seberapa pentingnya cyber security untuk lingkungan kampus atau institut pendidikan gitu Mas? Nah, kalau cyber security itu sebenarnya pasti hal yang paling penting itu. Emang mau data kalian dijual ke di web itu? Oh ya, Data kalian, data informasi rahasia kalian dijual di web itu? Iya. Itu masalah kejadian itu. Baru-baru ini kan ada berita itu sebuah deployment versal data-datanya itu kebocoran dijual di web seharga 2 miliar itu. Oh, gitu. Ngeri juga ya Mas. Iya. Makanya cyber security apalagi kan membuat aplikasi itu setidaknya kalian juga punya tim cyber security-nya untuk mengecek aplikasi kalian itu aman atau enggak, data-data konsumen kalian itu datanya aman atau enggak, takutnya nanti dicolong malah dijual digunakan yang enggak kan, malah kita juga kena sanksi kena ini itu malah jadi masalah. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba nge-hosting gitu ya Mas? Ya Harusnya pasti. dicek cyber security-nya dulu. Iya. Terus kalau kan sekarang nih Mas, kan ada AI-nya. Kan kita kalau mahasiswa itu mungkin gimana caranya mahasiswa itu bisa menggunakan AI secara bijak biar nggak pipe coding banget gitu loh Mas. Untuk penggunaan AI ya, Ya, baik lagi tadi kalian itu paham dasar-dasarnya, paham kalian infrastruktur itu bagaimana sebuah aplikasi itu berjalan itu kalian harus paham dulu. Kalau udah paham, buat aplikasi tanpa AI full satu aja itu. Kalian bisa nggak coba itu dulu? Kalau kalian udah bisa, nah itu mungkin baru kalian bisa menggunakan AI dalam tanda kutip untuk mempercepat pekerjaan kalian. oh gitu. Bukan untuk cuma gaya-gayaan, FOMO, coding 1 jam selesai gitu. Setidaknya janganlah. Yang penting balik lagi kalian paham dasar-dasarnya dulu sih. Nah, tapi masalahnya tadi Mas, kan banyak mahasiswa yang cuma dasarnya cuma kayak PHP tadi, kayak
baru print Eco gitu tiba-tiba langsung loncat ke Laravel gitu loh Mas. Kan Nah, nggak lucu kan? pasti banyak sih itu. Iya. Lagi. Kalau kalian nggak seneng lakuin apa yang kalian lakukan sekarang, mungkin bisa lah pindah ke yang lain. Daripada terlalu dalam Daripada tapi nanti iya. terlalu dalam, kalian susah keluarnya, malah susah nanti kalian kehidupan kalian nanti. Gitu. Nah, ini topik yang sangat relevan karena teknologi sekarang berkembang sangat cepat ya teman-teman. Dan tantangan bukan cuma soal bisa memakai, tapi juga bisa Menggunakannya. bijak dalam menggunakannya. Gitu. Jadi nih Kak, di luar sana kan masih ada banyak sekali mahasiswa yang merasa tertinggal, merasa belum cukup bagus nih. Jadi apa sih Kak pesan-pesan buat mereka biar nggak kerasa tertinggal gitu loh? Oh, biar semangat belajar gitu loh Mas. Kalau soal belajar apalagi belajar coding ya, Iya. nanti pastinya belajar yang kalian suka dulu. Mungkin kalau kalian nggak suka PHP, bahasa pemrograman PHP, mungkin kalian cobalah main ke bahasa yang lain dulu. Oh, gitu. Misalnya bahasa yang lain itu lebih cocok lah dengan style kalian, cara kalian mengetik apalagi misalnya ada beberapa bahasa pemrograman itu yang functionnya itu kegunaannya itu lebih sedikit daripada bahasa yang kalian pelajari saat ini. Oh iya. Mungkin mix saja belajar kalian itu, mungkin itu sih. Apalagi sekarang belajar itu lebih mudah lagi, ada pembelajaran di luar dari kampus itu, materi-materi dari YouTube atau dari kursus atau dari les-les komputer itu sekarang juga banyak. Gitu. Mungkin itu sih untuk menambah referensinya. Ya benar banget ya Mas. Kalau dari PHP kan larinya kan ke Laravel. Kalau misalnya kita senengnya itu Python, nah itu larinya kemana Mas? Nah itu kalau Python itu nanti kalian mainnya ke dataset, kalian belajarnya nanti mesin learning. Oh gitu. Jadinya nanti sebuah model data mesin tadi kalian itu bisa dipakai untuk pembuatan AI. Oh, Itu nanti malah lebih keren lagi. malah lebih keren itu ya Mas. Iya. Sebenarnya malah berfungsi lebih baik gitu. Nah, tapi pernah dengar nih Mas soal Python yang bisa bikin sebuah web gitu. Itu pakainya framework kayak PHP gitu ya Mas. Kayak misalnya kayak Flash, Django gitu. Enggak sih, Python itu sebenarnya udah ada pluginnya sendiri untuk menjalankan sebuah web. Kalau Python itu aku lupa itu namanya apa. Kalau di JavaScript itu dia ada istilahnya Express.js. Oh, iya. Dia udah ikut jadi sebuah server itu. Kalau di Python itu ada sendiri itu namanya aku lupa. Itu ada. Ketika kalian install dari pip Python installer iya. itu, dia udah jalan sebuah website, Iya. sebuah web browser itu. Ya, Jadi karena- kalian bisa. Karena kan kalau Python kan lebih mudah dipahami gitu loh Mas. Iya, bahasanya lebih Lebih ringkas enak. lah, ketika kodenya lebih enak untuk Iya. sharing-sharing untuk berbagi ke teman-teman ini. Iya benar banget. Nah Mas kalau lagi ngoding itu Mas, itu biasanya sering banget ngerasa pusing atau enggak sih Mas? Kalau Dari Mas coding, Andika sendiri ya? iya pastilah. Iya, Kalau pasti. coding lihat kode apalagi merah semua, Oh iya. itu pasti kita nggak bisa lah tidur semalaman itu kepikiran itu gimana cara ngetiknya. Tapi kalau sekarang sih lebih mudah sih, karena kalau zaman dulu kita harus cari di Google, cari di komunitas, Iya. itu ada yang udah pernah posting, kita baca dokumentasinya itu. Kalau sekarang mah tinggal lempar ke ChatGPT, dipakai itu udah langsung ada perbaikannya. Itu sih Bantu AI ya. udah dibantu AI itu udah enak saya Enak zaman banget ya sekarang. sekarang. Kalau zaman dulu kan harus mungkin cari tutor YouTube berkali-kali gitu. Baca dokumentasi Iya. dari aplikasinya itu lama banget itu. Nah, terus Mungkin dari Kak Andika nih kasih kita satu prinsip dong yang penting untuk sukses di bidang IT ini. Yang penting konsisten aja sih, kalian mau belajarnya di bidang IT itu bagian mananya. Sebenarnya itu banyak, apalagi di proses pembuatan website itu kalian nggak cuma coding, kalian juga harus ada bagian yang megang servernya, kalian mau ngelola servernya, atau kalian megang jaringannya, atau kalian mau megang cuma pas deploy-nya aja, pas aplikasi itu udah banyak yang pakai, kalian rawat untuk monitoringnya, itu juga ada bagiannya itu. Nggak cuma soal coding aja.
Itu tadi ya teman-teman, buat teman-teman yang masih sering malas belajar, masih malas kuliah, terus masih telat ngumpulin tugas. Tadi dengerin sarannya dari Mas Andika ya teman-teman, karena proses belajar di dunia IT itu memang tidak mudah dan juga harus didasari oleh rasa senang dan rasa penasaran terlebih dahulu. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode BBM Bincang-bincang mahasiswa ini. Jadi terima kasih banyak ya Mas Andika udah mampir ke sini, udah nyempetin waktu buat bincang-bincang sama kita. Kalau boleh kasih dong 1-2 kata buat teman-teman yang lihat ini supaya semangat. Terus belajar, ikuti perkembangan zaman. Kalau mau kuliah, PSI aja.